Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Suryatika Dewi, nomor induk mahasiswa 19125211030 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Udayana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara manajemen konflik dengan resolusi konflik. Nah, kedua istilah ini seringkali terlihat sama ketika kita membicarakan mengenai upaya untuk penyelesaian konflik. Namun faktanya kedua istilah ini itu berbeda dalam penggunaannya dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Nah, pertama-tama untuk mengetahui perbedaannya kita harus mengetahui dulu apa definisi dari kedua istilah tersebut. Nah, yang pertama manajemen konflik. Nah, menurut Butler, manajemen konflik ini diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga atau mengontrol terjadinya suatu konflik pada tingkatan substate level actor ataupun state level actor. Nah, substate level actor ini diartikan sebagai aktor dalam tingkatan dalam negara, seperti contohnya konflik antar organisasi dalam suatu negara. Sedangkan state level actor ini diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam tingkatan level negara. Nah, tujuan dari manajemen konflik ini adalah untuk menghadirkan negative peace atau perdamaian negatif, di mana perdamaian negatif ini diartikan sebagai tahapan di dalam suatu konflik di mana kekerasan itu tidak terjadi lagi, namun tidak menyelesaikan akar dari permasalahan konflik tersebut dan lebih bersifat short term atau solusi jangka pendek. Sedangkan resolusi konflik ini merupakan tahapan lebih lanjut dibanding manajemen konflik, di mana resolusi konflik ini berupaya untuk menghadirkan adanya positive peace atau perdamaian positif, di mana diharapkan keadilan sosial dan juga solusi terhadap permasalahan dari konflik tersebut bisa terselesaikan hingga ke akarnya. Nah, resolusi konflik ini itu lebih bersifat long term atau solusi jangka panjang, di mana diharapkan ketika terjadi lagi konflik ini di masa depan, itu efeknya tidak sebesar saat terjadinya konflik pertama. Bahkan diharapkan tidak terjadi kembali konflik tersebut. Karena kedua belah pihak ini setelah melalui adanya resolusi konflik, itu diharapkan bisa menjalin kembali kerjasama yang baik seperti sebelum terjadinya konflik. Nah, contoh dari resolusi konflik ini adalah ketika terjadinya konflik antara Chile dengan Vatikan pada tahun 1985, di mana setelah dilakukannya penarikan pasukan di perbatasan, kedua negara ini juga mampu untuk menjalin kerjasama perdagangan kembali. Itulah yang diharapkan dari dilakukannya resolusi konflik. Nah, untuk lebih singkatnya, manajemen konflik itu berupaya untuk menghadirkan negative peace melalui peace enforcement dan peace building. Peace enforcement ini diartikan seperti pengerahan militer di dalam arena konflik tersebut untuk menghentikan kedua belah pihak ini melakukan kekerasan lebih lanjut. Dengan selanjutnya upaya yang dilakukan adalah melalui negosiasi dan pemberian sanksi. Dan diharapkan setelah melalui proses tersebut ini bisa menciptakan negosiasi antara kedua belah pihak untuk menemukan titik terang dari akhir permasalahan tersebut. Sedangkan untuk resolusi konflik ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadirkan positive peace atau perdamaian positif agar permasalahan itu selesai sampai ke akar-akarnya melalui peacemaking dan juga peace building. Upayanya seperti melakukan fasilitasi dan mediasi antara kedua belah pihak sehingga diharapkan bisa mencapai peace agreement atau persetujuan perdamaian kedua belah pihak untuk menjalin kembali hubungan yang baik dan sifatnya lebih kepada solusi jangka panjang atau long term. Nah, mengenai relevansi dari kedua metode penyelesaian konflik ini sangatlah relevan untuk digunakan pada saat ini, di mana seperti yang kita ketahui masih ada konflik yang terjadi di antara state level actor khususnya. Itu diperlukan tahapan-tahapan seperti manajemen konflik terlebih dahulu, lalu kepada resolusi konflik agar akar permasalahan itu lebih mudah diketahui dan lebih mudah diselesaikan. Nah, sekian video dari saya mengenai perbedaan dari resolusi konflik dan juga manajemen konflik. Saya harapkan melalui penjelasan ini teman-teman menjadi lebih paham bagaimana perbedaan dari kedua metode ini. Sekian dan terima kasih.